Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berpeluang memanggil penyanyi Aura Kasih terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mengusut aliran utang korupsi yang menyeret mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. KPK menegaskan penyidik tak akan berhenti dan akan menelusuri dugaan korupsi tersebut. Budi juga menyebut akan memeriksa informasi aliran uang dalam kasus dugaan korupsi dari ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke banyak pihak, termasuk informasi aliran uang ke selebritas Aura Kasih. Informasi dari masyarakat seperti ini tentu ini menjadi pengayaan bagi penyidik dan ini penting. Nanti kami akan cek validitas dari informasi tersebut. Dan jika masyarakat memiliki data ataupun informasi awal yang valid, silakan bisa disampaikan kepada kami. Nanti kami akan cek dan tentunya nanti bisa dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait dengan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Penertiban Hutan Satgas atau PKH menyerahkan uang senilai 6,6 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta pada Rabu sore. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang disusun ini terdiri dari 2,34 triliun rupiah hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH, serta 4,28 triliun rupiah hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Rp69,74. Sementara itu, Presiden Prabowo juga meminta Satgas PKH dan jajarannya untuk tak gentar menghadapi antek asing dalam menjalankan tugas. Hal itu disampaikan Presiden saat penyerahan uang hasil sitaan pelanggaran kawasan hutan di kantor Kejaksaan Agung. Prabowo meminta seluruh jajaran Satgas PKH tetap bekerja meski dicibir oleh antek-antek asing. Hal itu dinilai sebagai tantangan karena banyak pihak yang tidak suka dengan kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Agung dalam menyelamatkan uang negara. Berbagai perlawanan oleh mafia mulai dari hasutan hingga aksi preman juga kerap ditemukan petugas di lapangan. Untuk itu, Presiden meminta jajaran Satgas PKH dan jajaran yang lain tak gentar dan tetap bekerja untuk rakyat. Presiden juga mengapresiasi kerja keras Satgas PKH yang berhasil menguasai kembali 4 juta hektar kawasan hutan serta menyelamatkan uang negara triliunan rupiah. Marilah kita teruskan, jangan gentar, jangan surut semangat kita. Kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang mulia, kita membela kebenaran, keadilan, kita membela kepentingan jutaan rakyat Indonesia. Apapun anasir-anasir antek-antek asing dan mereka-mereka yang selalu tidak mau lihat Indonesia kuat, apapun mereka, rakyat di bawah mendukung kita, rakyat mendoakan kita, rakyat akan membela kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. PT Artaco Prima Energi, anak usaha PT MNC Energy Investment Tbk, resmi menjalin kerjasama dengan PT Kalimantan Prima Persada di iNews Tower, Jakarta Pusat. Kerjasama ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat fondasi operasional dan meningkatkan skala bisnis secara berkelanjutan.
Anak usaha PT MNC Energy Investment Tbk, yakni PT Artaco Prima Energy, sukses melakukan kontrak kerjasama dengan anak usaha PT United Tractors Tbk, PT Kalimantan Prima Persada. Kerjasama ini merupakan komitmen PT MNC Energy Investment Tbk dalam memperkuat operasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta memaksimalkan skala produksi batu bara melalui izin usaha produksi PT Artaco Prima Energy yang telah memasuki fase produksi komersial. Perjanjian kontrak kerjasama senilai 5 triliun rupiah ini dilakukan di iNews Tower Jakarta dan akan berlangsung selama 5 tahun ke depan, meliputi penyediaan jasa pertambangan batu bara, termasuk kegiatan pengupasan lapisan penutup. Perjanjian ini merupakan perjanjian kontrak penambangan, di mana volume per tahun untuk tahun ini sekitar tahun 2026 itu sekitar 3 juta, dan ke depan akan meningkat sampai ke 7 juta ton per tahun. Kontraknya ini sampai 5 tahun. Kita bersyukur kita bisa kerjasama dengan KPP, dan dari sini IATA akan mempunyai keyakinan yang lebih tinggi dari seluruh target-target produksinya, karena yang backup adalah kontraktor yang punya kompetensi yang cukup tinggi. Artaco ini salah satu tambang yang mempunyai sensitivitas kos yang bagus, sehingga tahan terhadap tekanan harga batu bara dan tekanan harga batu bara di dunia yang fluktuatif lah gitu. Dan potensi risetnya besar sekali di situ, sehingga kita bisa kembangkan lebih besar lagi produksinya. Selama masa kontrak, target produksi batu bara ditetapkan mencapai 33,6 juta metrik ton di tahun pertama kerjasama, yakni tahun 2026. Target produksi dipatok sebesar 3 juta metrik ton, sementara total volume material yang akan dikelola sepanjang periode kontrak diperkirakan mencapai 140,9 juta bang cubic meter. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan nyaris celaka saat sling yang digunakan untuk menyeberangi Sungai Bergang putus. Kejadian menegangkan ini terjadi saat kunjungannya ke Kampung Bergang yang masih terisolir. Karangampar, Bantan Redo, Bergang. Bismillah. Ketegangan terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah menyeberangi sungai menggunakan jembatan seling. Saat di tengah sungai berarus deras, salah satu tali pengikat terputus. Rombongan dan warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung panik. Wakil Bupati nyaris kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke sungai. Beruntung ia segera mendapat pegangan serta bantuan dari tim pendamping sehingga tidak sampai terjatuh ke sungai. Insiden ini menjadi bukti bahwa infrastruktur di lokasi bencana masih rusak parah sehingga bantuan hanya bisa disalurkan melalui udara atau motor. Terkait insiden ini, Wakil Bupati menegaskan bahwa kondisi akses yang membahayakan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga pun berharap kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah agar pembangunan infrastruktur dipercepat demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, TNI Angkatan Darat kembali mengirimkan bantuan logistik dan material penanggulangan bencana ke wilayah Aceh dan Sumatera. Bantuan ini diangkut menggunakan kapal ADRI 52. TNI Angkatan Darat menunjukkan komitmennya dalam mendukung penanganan bencana alam di Sumatera dan Aceh. Kamis pagi, kapal ADRI 52 kembali diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta dengan rute pelayaran Jakarta, Belawan, Lok Sumawe, Malahayati, dan kemudian kembali ke Jakarta. Dipimpin Komandan Kapal Letkol CBA Timur Afriansyah, kapal ini membawa puluhan personil serta berbagai kebutuhan logistik dan material bantuan bencana, termasuk perlengkapan tidur, pakaian layak, alat kesehatan, hingga alat berat, serta material pendukung pembangunan infrastruktur. Distribusi bantuan akan difokuskan ke wilayah terdampak di Sumatera Utara dan Aceh untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara hingga kini masih bertahan di pengungsian. Di tengah duka akibat bencana, para pengungsi tetap melaksanakan perayaan Natal sebagai bentuk penguatan iman dan juga harapan.
Banjir dan longsor yang melanda kota Sibolga pada 25 November lalu menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Bencana yang terjadi secara bersamaan ini memaksa puluhan keluarga mengungsi. Belasan rumah warga rata dengan tanah, sementara 8 lainnya rusak parah. Di tengah keterbatasan dan suasana duka di pengungsian, warga tetap melaksanakan perayaan Natal di Gereja HKBP Sibolga Julu. Dengan fasilitas sederhana dan seadanya, ibadah tetap berlangsung khidmat dan penuh doa. Gereja Sibolga Julu yang berada di Kelurahan Huta Tongan Tongah, Sibolga Utara dipenuhi jemaat termasuk warga yang masih tinggal di pengungsian. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah, Polres Sibolga melakukan pengamanan ketat termasuk sterilisasi dan pemeriksaan di dalam serta sekitar gereja. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama MNC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, hujan deras disertai angin dan petir mengguyur kota Bekasi, Jawa Barat. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi.